Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Rizka dengan NPM 281102004 dengan MK Psikologi Islam. Dengan dosen pengampu Bapak Kiman Kateni SAGM, saya akan membahas yaitu bab 5. Berdua sama teman saya dan saya akan menjelaskan bagian saya yaitu perkembangan dan pengembangan kepribadian. Yang mana bagian-bagian yang akan saya bahas pada bab 5 tersebut ialah yang pertama itu pengertian perkembangan kepribadian, yang kedua perkembangan kepribadian barat, kemudian perkembangan kepribadian Islam. Kemudian analisis bahan dari presentasi ini. Yang kelima itu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Jadi pada bab ini saya akan membahas 3 poin pada bagian saya, yaitu pengertian perkembangan kepribadian barat, dan perkembangan kepribadian Islam. Yang pertama itu perkembangan kepribadian. Perkembangan itu ialah suatu proses manusia yang selalu mengalami perubahan pada fase ke fase sehingga menuju ke fase yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian pengembangan itu ialah suatu usaha yang memosisikan kondisi manusia ke arah seharusnya perkembangan itu terjadi. Yang kedua bahan yang akan saya bahas ialah perkembangan kepribadian barat, yang mana di sini meliputi pendekatan biologis, pendekatan lingkungan, pendekatan psikodinamika, pendekatan kerohanian, dan pendekatan interaksionisme. Kemudian pada poin ketiga itu ialah perkembangan kepribadian Islam. Di sini meliputi pendekatan konten, meliputi tahap al-bidayah, al-mujahadah, dan al-munsikot. Kemudian tentang kehidupan itu meliputi fase menjadi tanah dan nutfah. Yang terakhir fase hidup di alam rahim, yaitu pada fase zigot, fase alaqah, fase mudghah, fase was-izham, fase lahan, dan fase khalaq akhar. Baiklah, pada poin tadi ialah perkembangan kepribadian barat, yang mana pada poin pertama yaitu kepribadian barat dalam pendekatan biologis. Bahwasanya perkembangan itu bukanlah suatu yang spontan, melainkan harus bisa disadari sebagai pemekaran disposisi yang telah ditentukan secara biologis dan tidak dapat berubah lagi. Psikis itu meliputi permulaan penanjakan dunia kurang lebih 25 tahun, kemudian puncak masa hidup yaitu pada umur 25-50 tahun, kemudian penurunan, dan akhir hidup dan menarik diri dari kehidupan setelah usia 50 tahun. Kemudian yaitu fisik meliputi permulaan kematangan seksual pada laki-laki kurang lebih umur 15 tahun dan pada perempuan kurang lebih umur 13 tahun. Penghentian pertumbuhan jasmani wanita pada umur kurang lebih 18 tahun. Laki-laki 25 tahun. Akhir masa subur wanita pada umur 40-46 tahun. Kalau laki-laki masih tanya-tanya. Kemudian permulaan kemunduran biologis itu di umur ke-50 tahun. Yang kedua yaitu pendekatan lingkungan. Terdapat 2 unsur teori, yang mana yang pertama itu teori belajar dan teori sosialisasi yang bersifat sosiologis. Kelemahan dari teori ini kurang memperhatikan pengaruh pembawaan juga relatif kuat dalam perkembangan seseorang, menurut Monks dan kawan-kawan.
Kemudian yang ketiga itu pendekatan psikodinamika, yang mana pendekatan yang memandang komponen sosioafektif itu merupakan suatu ketegangan yang ada dalam diri seseorang sebagai penentu dinamika. Contohnya seperti yang kita kenal oleh Freud, menurutnya seseorang dilahirkan dengan adanya kekuatan atau energi biologis yaitu libido dan nafsu. Dan menurut Erikson, perkembangan manusia itu ada 8. Yang pertama, stadium oral sensori, umur anak di tahap menyusui. Yang kedua, stadium anal maskuler, yaitu umur anak masih kecil. Yang ketiga, stadium genital lokomotorik, di mana umur anak prasekolah. Kemudian keempat, stadium latensi, di mana umur anak itu pada usia sekolah. Yang kelima itu di saat anak remaja. Keenam, dewasa awal. Ketujuh, sudah dewasa. Dan kedelapan itu masa tua. Keempat itu pendekatan kerohanian, di mana tokoh di bidang ini ialah Edward Sparager pada tahun 1882 sampai 1962 dan kawan-kawan. Pendekatan yang mencoba menjelaskan sisi fisikis manusia yang sulit untuk dipahami karena menggunakan penekanan pada rasa, seperti kemauan untuk merasakan situasi tertentu. Dan yang kelima atau disebut poin terakhir dari perkembangan kepribadian Barat ialah pendekatan interaksionisme, yang mana teori pertama kali muncul yaitu teori konvergensi oleh William Strand, menganggap bahwa setiap tingkah laku itu adalah hasil dari pertemuan pribadi dan lingkungan. Kemudian perkembangan kepribadian Islam. Yang pertama itu pendekatan konten, yaitu tahap perkembangan kepribadian yang secara hierarki dilakukan oleh individu mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yang mana meliputi 3 komponen. Yang pertama itu tahap permulaan atau al-bidayah, tahap di mana manusia itu merasakan rindu pada Kholiknya. Manusia meyakini bahwa antara Allah dan hambanya itu terdapat tabir yang menghalangi interaksi dan komunikasi. Tahap ini juga disebut dengan tahap takhalil, yaitu pembersihan dosa agar terjalinnya kedekatan dengan Allah. Yang kedua itu tahap kesungguhan dalam menempuh kebaikan atau al-mujahadah. Kepribadian seseorang itu yang bersih dari sifat-sifat tercela dan maksiat dan mengisi diri dengan perilaku yang mulia, seperti perilaku yang ditimbulkan oleh mukmin, muslim atau muhsin, di mana pendidikan oleh batin yang ditempuh itu adalah yang pertama itu meliputi yang A, musyaratah, yaitu menempatkan syarat-syarat pada jiwa agar mampu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Yang B, muraqabah, yaitu kewaspadaan dengan segenap jiwa dan pikiran dari perilaku maksiat agar selalu dekat dengan Allah. Yang C, muhasabah, yaitu introspeksi tingkah laku apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Yang D, mu'aqabah, yaitu menghukum diri. E, mujahadah, berusaha untuk menjadi lebih baik. F, mu'atabah, menyesali perbuatan dengan cara tidak melakukan kembali dan melakukan hal yang positif. Yang G, muhasyafa, yaitu menjalani kedekatan dengan Allah bahkan seperti tidak ada penghalang antara Allah dan umatnya. Baiklah, poin yang ketiganya ialah tahap merasakan atau al-munsikot, tahap di mana seseorang merasakan kedekatan, kerinduan, bahkan kebersamaan dengan Allah. Yang kedua itu ialah rentang kehidupan, di mana meliputi yang A, fase menjadi tanah atau potensi makanan. Manusia masih berbentuk sulalahamintin, sarifati dari tanah atau gonad,
Saripati ada pada setiap makanan, asal muasal makanan, segala makhluk hidup juga dari tanah. Jadi manusia diperintahkan untuk memperhatikan secara baik buruk apa yang mereka konsumsi. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah memilih makanan yang halal dan thayyibat, berkualitas tinggi dan penuh dengan gizi. Kedua, berdoa, berzikir, dan memunajat, meminta perlindungan makanan yang akan disantap. Bagian B dari rentang kehidupan ialah fase menjadi nutfah atau gamet, fase di mana makanan sudah menyatu dengan darah daging, ada yang menjadi energi, kotoran, dan gamet. Nutfah atau disebut juga dengan spermatozoa yang diproses oleh tubuh laki-laki dan ovum yang diproses oleh tubuh perempuan. Terdapat larangan dalam syariat. Yang mana yang pertama itu zina, di mana zina ini disebut dengan hubungan intim selain suami istri. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan sejahat-jahatnya perjalanan. Menurut Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua itu liwat atau anal seks atau hubungan sodom. Ketiga itu onani dan masturbasi. Keempat, zoofilia atau hubungan intim dengan hewan. Yang C itu ialah fase hidup di alam rahim atau karar makin, di mana meliputi 6 fase. Yang pertama itu fase zigot, tempat berlabuhnya nutfah, yaitu sperma dan ovum, yang mana hubungan yang dijalankan harus secara sah atau halal, yaitu dengan ikatan perkawinan atau pernikahan. Yang kedua itu fase alaqah atau embrio, segumpal darah. Kemudian fase mudghah itu janin, segumpal daging. Kemudian fase ilham, di mana sudah menjadi tulang belulang. Fase ruh, sudah menyatu dengan jasad. Kemudian fase lahan, di mana proses pembukusan tulang belulang dengan daging. Kemudian yang keenam itu fase khalaq ahyar atau bentuk lain, di mana fase itu bayi sudah utuh dan berbentuk manusia. Kemudian keempat, analisis bahan presentasi. Menurut perkembangan psikologi Islam itu berkembang meliputi sampai ke faktor. Yang pertama itu bagian hereditas dan perkembangan, kemudian perkembangan prakelahiran, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan peran jenis kelamin, perkembangan moral, perkembangan spiritual, kemudian kematian dan kehidupan setelah mati. Dalam Islam, arah gerakan manusia itu terbagi atas 2, yaitu takwa dan fujur. Manusia diciptakan dalam keadaan yang positif serta mampu melakukan ketakwaan, karena dalam diri manusia itu terdapat fitrah, baik dari segi jasadi, nafsani, atau biasa disebut dengan kognitif dan afektif, kemudian ruhania, atau biasa disebut dengan spiritual. Dalam diri individu ada juga namanya kolbu, yaitu hati, yang menjadi penentu individu menjalankan aktivitas. Sehingga hati yang bersih, yang sejalan antara fitrah dan Allah, maka akan memikirkan hal yang positif, termasuk saat mengambil keputusan pertahanan diri maupun aktivitas lainnya. Jika individu berjalan lurus antara fitrah menuju ke Sang Pencipta, maka menjadi takwa. Namun, apabila antara fitrah dan Allah tidak berjalan lurus, maka disebut dengan sesat atau fujur. Komponen penting dari manusia itu menurut pandangan Islam adalah unik, bahwa manusia itu unik
seperti yang merujuk pada Quran Surah Al-Isra ayat 21 yang menjelaskan tentang bahwa manusia itu lebih sempurna daripada ciptaan yang lainnya. Pada Quran Surah Al-An'am ayat 165 juga menjelaskan bahwa menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian struktur kepribadian Islam itu terbagi atas 3 bagian yang saling berhubungan, di mana meliputi jismiyah, ruhaniyah, dan nafsiyah. Nafsiyah itu memiliki 3 aspek penting, yaitu nafsu, akal, dan hati. Ruh merupakan tempat bersemayamnya fitrah manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Manusia itu membutuhkan agama untuk menuju ketakwaan pada Allah dan sebagai motivasi untuk bertingkah laku. Ketika ruh telah mencerminkan arah yang sejalan pada pengesahan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya dalam tujuan menjalani kehidupan, maka seluruh kegiatan termasuk ke dalam ibadah berdasarkan ajaran agama Islam. Kepribadian dalam psikologi Islam memiliki peran penting, yaitu berupa kepribadian ilahiyah yang berupa rukun iman dan rukun Islam, serta kepribadian insaniyah, yaitu aktivitas keseharian dengan berdasarkan keimanan dan aktivitas keseharian dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan. Dan jenis-jenis nafs dalam diri manusia itu memiliki 3 komponen, yaitu nafsu amarah atau nafsu yang mendorong pada keburukan didomisili oleh nafsu, kemudian nafsu lawwamah, nafsu tercela didomisili oleh akal, kemudian nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa kedamaian didomisili oleh hati nurani. Dalam perkembangan kepribadian barat, seperti teori psikoanalisa yang kita ketahui, yang dikemukakan oleh Freud, seseorang itu menurutnya hanya berdasarkan id, ego, dan superego. Manusia itu ditentukan oleh masa kecilnya. Agama menurutnya berdasarkan tuntunan lingkungan, karena untuk menghindari bahaya agar mendapatkan rasa aman. Kedua, teori behavioristik, teori perilaku berdasarkan lingkungannya. Menurutnya, jika lingkungan itu baik, maka manusia tersebut akan baik. Jika lingkungannya buruk, maka manusia akan buruk pula. Yang teori ini berdasarkan pada pembelajaran, respon, refleks, asosiasi, reinforcement, modeling, dan mereka mengabaikan aspek kognitif. Kemudian teori humanistik yang menganggap manusia itu bisa mengatur aktivitasnya sendiri. Manusia unik, memiliki banyak kemampuan, logoterapi, dan mengaktualisasikan diri berdasarkan dorongan motivasi. Kemudian kritik dari teori ini, manusia itu sangat sulit untuk mendapatkan nilai agama dan menjadikan Allah sebagai tempat untuk kembali berdasarkan pada hati nurani. Karena aspek yang diciptakan teori barat ini mengedepankan esensial kehidupan duniawi saja dan tidak berlanjut pada kehidupan setelah mati atau akhirat. Pada diri manusia itu sangat sulit ditemukan komponen bahwa Allah adalah tempat kembali yang paling nyata dan abadi. Sebab teori ini mengabaikan hal tersebut. Mereka menitik beratkan bahwa manusia, lingkungan, dan pengalamanlah yang mengontrol hidupnya dan mengabaikan adanya yang menciptakan itu semua. Kemudian yang terakhir dari bahasan ini ialah kesimpulan. Menurut Mujib itu perkembangan kepribadian Islam itu ialah usaha yang disadari oleh individu untuk memaksimalkan daya-daya insaniah agar individu tersebut mampu merealisasi atau aktualisasi dirinya lebih baik sehingga memperoleh kualitas hidup di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa perkembangan kepribadian Islam adalah usaha setiap individu dengan kekhasannya, daya insaniahnya yang menempuh perjalanan hidup secara fisik dan psikis ke arah yang benar, yang mana statement ini memiliki 3 unsur, yaitu kekhasan daya insani, perjalanan hidup, dan kebenaran.
Sedangkan kepribadian barat ialah proses individu mengalami perkembangan berdasarkan manusia, lingkungan, serta masa lalunya, atau dapat dikatakan pula setiap individu itu mencari jati dirinya dengan fisik dan fisikis tanpa mementingkan unsur agama yang melekat pada setiap jiwa manusia. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bisa diambil manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.